Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainun Nikmah dengan NIM 200102110117 dari jurusan Pendidikan IPS. Yang pada kali ini saya akan menerangkan sebuah materi dengan judul Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang yang merupakan materi kelas 8 kurikulum 2013 dengan materi pokok dari bab 4 yakni perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan dengan subbab C tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 pembahasan, yakni yang pertama proses penguasaan Indonesia, yang kedua yakni mengenai kebijakan pemerintah militer Jepang, dan yang terakhir yakni sikap kaum pergerakan. Nah, yang pertama yakni mengenai proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan juga politik. Perlu diketahui bahwa kerja paksa pada masa kependudukan Jepang ini dikenal dengan nama Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti bahwa penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini sangatlah menyakitkan ya, sangatlah menekan sekali. Meskipun Jepang ini terhitung menjajah Indonesia singkat, yakni kurang lebih 3,5 tahun, namun perlakuan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia ini terbilang sangatlah kejam daripada penjajah lainnya. Dalam segi ekonomi ini, Jepang memiliki tujuan untuk yang pertama menginginkan bahan baku industri yang tersedia di Indonesia, apapun jenisnya, entah itu dari segi rempah-rempah atau bahan mentah yang lainnya. Kemudian Indonesia merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang. Maka karena Indonesia ini terkenal dilalui oleh ini ya, lalu lintas perdagangan dunia, sehingga dari sini Jepang melihat potensi Indonesia bahwa cocok untuk dilakukannya industri pemasaran. Kemudian selanjutnya untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu. Yang terakhir, memuluskan ambisinya untuk menguasai wilayah baru karena Jepang ini cenderung menjajah, tapi tujuan utamanya yaitu untuk memiliki wilayah jajahan tersebut. Jadi tidak hanya mengeksploitasi apa-apa yang ada di dalamnya, tapi mereka juga menginginkan wilayah tersebut menjadi miliknya. Kemudian dalam segi politik, yang pertama yakni untuk menguasai negara-negara Asia, dan yang selanjutnya yaitu menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yakni Jepang ini menggunakan sistem pemerintah yang disebut dengan berdikari atau berdiri sendiri. Maksudnya, pemerintah pusat ini tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Jadi, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Jepang ini ingin menguasai wilayah tersebut, tapi dia tidak ingin berusaha atau dia itu tidak ingin effort untuk bagaimana cara agar saya itu eh, bisa menguasai daerah tersebut, tapi dia itu hanya sekedar membuat suatu program atau membuat suatu iming-iming kepada mereka, tapi yang bekerja itu rakyat yang wilayahnya itu dijajah olehnya. Kemudian Jepang melakukan
propaganda dengan semboyan 3A, yakni tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang sebenarnya itu hanyalah sebuah cover pembohong yang aslinya ini memiliki niat terselubung di balik cover baiknya tersebut. Nah, isi dari 3A, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa janji Jepang kepada Indonesia, yakni yang pertama kemudahan dalam hal ibadah. Jadi apapun agama yang dianut oleh rakyat Indonesia ini Jepang membebaskan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang. Jadi bangsa Indonesia itu diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih asalkan berdampingan dengan bendera Jepang. Kemudian diperbolehkan juga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kinigayo. Ini janji Jepang terhadap Indonesia pada awal mereka datang dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mengambil hatinya mereka. Apabila hati dari rakyat Indonesia ini sudah terambil, maka Jepang memiliki keyakinan bahwa mereka akan mudah memperalat atau mengeksploitasi apa-apa yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya yakni B. Kebijakan Jepang atas Indonesia. Yang pertama yakni membentuk organisasi sosial. Di sini organisasinya itu ada organisasi 3A yang berdiri pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Tujuan dari organisasi 3A ini yakni meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Kemudian ada juga Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat PUTERA yang berdiri pada 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai. Tak hanya 3 serangkai, ada juga 4 serangkai yang mereka adalah IR Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di sini terdapat alasan dibubarkannya tokoh putra yakni karena mereka itu melakukan konsolidasi dengan tokoh perjuangan. Nah, para tokoh dari Indonesia ini diberikan wadah oleh Jepang itu membentuk organisasi sosial, tapi dengan harapan Jepang itu tidak menginginkan adanya konsolidasi atau sebuah musyawarah singkat para pejuang Indonesia ini untuk membicarakan tentang bagaimana caranya mengusir Jepang dari Indonesia. Maka dari itu, setelah Jepang mengetahui bahwa organisasi bentukannya itu dimanfaatkan untuk bermusyawarah, membicarakan tentang cara mengusir Jepang dan cara memikirkan agar Indonesia merdeka, akhirnya Jepang ini membubarkan organisasi Putera. Nah, organisasi Putra ini cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Kemudian ada organisasi Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa yang berdiri pada 8 Januari 1944 yang dipimpin oleh Gun Saikan atau kepala pemerintahan militer pada masa penjajahan Jepang. Tujuan dari Jawa Hokokai adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Selanjutnya ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri pada tanggal 24 Oktober 1943 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Mas Mansur.
Nah, tujuan dari Masyumi ini adalah sebagai sarana penghibur masyarakat Muslim di Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan pendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Bisa ditarik kesimpulan bahwa meskipun Jepang ini membentuk berbagai organisasi sosial, tak lain itu semua hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dan di balik tujuan semuanya itu adalah untuk kepentingan pribadinya sendiri, pribadi Jepang. Kemudian, oke, di tengah-tengah slide ini ada sebuah pertanyaan dikit ya. Siapakah tokoh berikut? Nah, ini kan ada 4 gambar nih. Nah, mereka adalah tokoh dari empat disebut sebagai 4 serangkai. Tergabung dalam organisasi apa dan memiliki julukan apa? Nah, julukannya tadi kan 4 serangkai dan mereka ini tergabung dalam organisasi Putera ya, Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian selanjutnya yakni mengenai kebijakan Jepang atas Indonesia itu yang kedua pembentukan organisasi semi militer. Yang pertama ada Fujinkai yang dibentuk pada bulan Agustus 1943 yang di sini tidak dijelaskan secara spesifik tanggal berapakah Fujinkai ini berdiri yang dipimpin oleh Misunario Mangunkusumo. Tujuannya adalah merupakan korps pelatihan militer bagi wanita dengan usia minimum 15 tahun. Tenaga wanita dengan usia 15 tahun dimaksudkan sebagai garis belakang untuk membantu dan merawat korban perang. Selain sebagai korps bantuan perang, Fujinkai juga difungsikan sebagai tenaga penanaman pohon jarak untuk diambil minyaknya. Jadi Jepang ini tak hanya mengeksploitasi masyarakat Indonesia yang laki-laki saja, tapi mereka juga mengeksploitasi yang perempuan dengan cara ini salah satunya, yakni membekali mereka pelajaran militer, semi militer agar mereka itu juga bisa membantu Jepang ketika perang ya. Kemudian selanjutnya ada organisasi Barisan Pemuda atau Sainendan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 yang dipimpin oleh Gun Saikan yakni dari pemerintah Jepang sendiri yang tujuannya itu memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya yang sebenarnya tujuan aslinya itu untuk menghadapi tentara sekutu ya sekutunya dari Jepang. Selanjutnya yakni Kaibodan yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 yang dipimpin oleh Gun Saikan juga. Nah, tujuannya ini untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan. Ini hanya berlaku kepada laki-laki yang usianya 20 sampai 25 tahun. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan semi militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Nah, kalau Kaibodan ini lebih cenderung untuk membantu polisi Jepang ya. Kemudian ada Heiho yang dibentuk pada 2 September 1943 yang dipimpin oleh bangsa Jepang. Tujuannya yakni untuk membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Kemudian organisasi ini lebih terlatih daripada organisasi militer maupun semi militer lain bentukan Jepang. Nah, jadi Heiho ini pelatihannya itu nggak hanya sembarangan, tapi juga sangat serius begitu ya. Terlihat dari penjelasannya tadi, lebih terlatih organisasi ini. Kemudian jumlah Heiho ini mencapai 42.000 anggota yang tentunya mereka ini memanfaatkan mereka yang dilatih militer dengan sungguh-sungguh ini pastinya untuk kepentingan Jepang, entah itu untuk perang melawan sekutu atau sekedar untuk mempertahankan wilayah jajahannya. Selanjutnya ada pembela tanah air atau PETA.
Dibentuk pada 3 Oktober 1943, pemimpinnya yakni bangsa Jepang atau Goseikan tadi ya tujuannya. Ini peta memiliki peran penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam beberapa perang Asia Timur. Bahkan peta ini merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Oke, itu tadi merupakan organisasi, pergerakan dari bentuk organisasi sosial bentukan Jepang dalam bidang militer. Oke. Selanjutnya yakni mengenai pengarahan Romusa. Romusa ini sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Nah, tujuan dari Romusa ini yaitu untuk mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas dari Jepang. Proyek yang dikerjakan pada Romusa ini sama dengan proyek yang dikerjakan ketika kerja rodi pada masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, sisi negatif dari Romusa ini, yang pertama, pekerja terpaksa ikut Romusa karena takut kepada Jepang. Yang kedua, makanan yang mereka dapatkan ini tidak terjamin. Tiga, kesehatan sangat minim dan yang keempat ribuan rakyat meninggal akibat Romusa. Ini dampak negatif yang dapat diambil kurang lebih sama seperti dampak negatif ketika kerja rodi. Selain itu, penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi jukun yanfu atau wanita penghibur. Atau istilahnya kalau zaman sekarang itu PSK ya, di berbagai pos medan pertempuran. Jadi, sudah dikatakan di awal tadi, mereka itu mengeksploitasi Indonesia tidak hanya tanahnya, tidak hanya sumber daya alamnya, tetapi juga manusianya. Dan lebih parahnya dari Jepang ini, mereka tidak eh, melihat gender untuk mengeksploitasi orangnya, tidak hanya laki-lakinya yang dimanfaatkan, tetapi juga perempuannya. Ya, kalau masa Hindia Belanda itu disebutkan bahwa mereka yang wajib bekerja itu hanyalah mereka yang laki-laki yang sehat. Nah, kalau di masa penjajahan Jepang ini, wanita pun juga ikut dilibat. Kemudian selanjutnya, yakni mengenai eksploitasi kekayaan alam. Ini sudah sangat jelas sekali ya. Pengerukan kekayaannya dilakukan oleh Jepang ini lebih kejam daripada Belanda. Jepang mengambil alih seluruh usaha industri. Kalau di penjajahan Belanda ini pihak swasta dan juga pihak pribumi ini masih diberikan tanah, namun sisi negatifnya mereka itu mengambil keuntungan lebih banyak daripada yang diperoleh oleh rakyat pribumi. Tapi kalau Jepang ini benar-benar 100% mengambil alih semuanya ya. Usaha ekonomi dan industri antara lain yang pertama tanaman jarak untuk minyak pelumas, jadi untuk pelumas persenjataan ketika perang. Yang kedua rakyat menyerahkan bahan pangan kepada Jepang. Yang ketiga rakyat wajib menyetorkan padi ketika panen dan mereka hanya membawa 20%-nya saja. Ini sangat sedikit sekali. Nah, akibat dari eh, kebijakan Jepang ini adanya kelaparan, penyakit busung lapar, dan juga penduduk akibatnya ini hanya bisa memakan umbian liar yang biasanya ini diberikan kepada ternak. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1942 ini dikeluarkan maklumat bahwa tak boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal pada awalnya tadi kita itu bebas beribadah, bebas menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga mengibarkan bendera merah putih. Itu semua semata-mata hanya untuk
menarik simpati rakyat Indonesia. Pada aslinya tujuan mereka itu hanya untuk menarik simpati dan ketika mereka sudah tunduk dan patuh pada Jepang, akhirnya mereka mengeluarkan semua tujuan aslinya, bahwa niatnya mereka itu benar-benar untuk menguasai Indonesia dalam segi apapun. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya yakni mengenai sikap kaum pergerakan. Nah, yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Nah, di awal tadi dijelaskan bahwa Jepang itu membentuk beberapa organisasi sosial. Nah, kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Tokohnya yakni pemimpin Putra tadi, Putra dibubarkan karena digunakan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat dan diganti barisan pelopor yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, gerakan bawah tanah yang merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Dikatakan gerakan bawah tanah karena mereka itu melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia itu secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang. Yang mereka itu melakukan konsolidasi tentunya di tempat yang tertutup, yakni di asrama pemuda, yang tokohnya itu ada Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Soekarni, Amaramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Yang mereka itu dikenal dengan golongan pemberontak, golongan radikal, atau golongan keras. Kemudian selanjutnya, yakni nah, ini ada pertanyaan ya. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu disebut romusa ya. Kalau pada masa penjajahan Belanda itu disebut dengan kerja rodi. Kemudian ini terdapat perlawanan bersenjata. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942 yang berakhir tertangkap dan ditembak mati. Yang kedua yakni perlawanan Singaparna yang ada di Jawa Timur. Tokohnya itu Zainal Mustafa pada 24 Februari 1944 yang menentang Sekrai atau Kaisar Jepang dan berakhir dihukum mati pula. Kemudian ada perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur yang merupakan perlawanan terbesar. Tokohnya ada Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945 yang dapat dipadamkan Jepang karena kurang matang dan para tokoh tertangkap dan dihukum mati. Di sini sangat memilukan sekali, sangat memprihatinkan sekali karena perlawanan seluruh tokoh pejuang dari Indonesia dari berbagai daerah ini akhirnya semuanya dapat ditumpas oleh Jepang. Akhirnya mereka tertangkap dan kemudian dihukum mati. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, yakni mengenai apa yang dimaksud dengan gerakan bawah tanah. Ya, sudah jelas sekali ya bahwa gerakan bawah tanah itu gerakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang yang dilakukan oleh para tokoh pejuang Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai eh, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.